Pemirsa, sidang lanjutan mantan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G mengagendakan pemeriksaan 3 saksi yang datang dari lingkungan Kemenkominfo. Sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G kembali menghadirkan 3 saksi, diantaranya Yohan Suryanto dan mantan Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Ketiga saksi merupakan pejabat di Kemenkominfo yang seyogyanya bersaksi pada sidang Minggu kemarin. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita bergabung dengan rekan kami Irfan Hardiansah yang saat ini adalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat sore, Irfan. Apakah sidang Johnny G. Plate masih berlangsung? Baik, selamat sore Dapi dan juga pemirsa, bahwa memang benar hari ini sore ini masih berlangsung, yakni sidang lanjutan dari Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS yang dilakukan oleh terdakwa Johnny G. Plate. Kemudian ada beberapa dua terdakwa lagi, dan adapun keterangan hari ini merupakan pemeriksaan 3 saksi dari pejabat Kemenkominfo. Di antaranya satu Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi Indra Apriyadi, dan yang kedua Irjen Kemenkominfo yakni Dodi Setiabudi, dan yang terakhir Kepala Biro Perencanaan yakni Arifin Saleh. Dan sidang ini berlangsung sekitar dari pukul 10 pagi dan sore hari ini masih berlangsung. Dan ada yang menarik dari hasil sidang hari ini, yakni di mana didapatkan keterangan bahwa target proyek BTS yang sudah direncanakan ini sebanyak 4.200 BTS, namun dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama hingga 31 Desember 2021 selesai hanya 616 BTS, dan kemudian diperpanjang hingga 31 Maret 2023 hanya selesai 1.965 BTS, dan sisanya mangkrak ataupun tidak diselesaikan. Dan sebelumnya isi dakwaan menyebutkan bahwa memang terdakwa dari Johnny G. Plate telah merugikan negara mencapai 17 miliar rupiah, kemudian Anang Ahmad Latif 5 miliar rupiah, dan Yohan Suryanto 453 juta rupiah. Namun dakwaan menyebutkan bahwa memang ketiga terdakwa ini telah memperkaya diri yang merugikan negara mencapai lebih dari 8 triliun. Dan saat ini kami masih menunggu sidang lanjutan dari ketiga terdakwa ini. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Irfan Hardiansah atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabel optik dan kabel PLN yang berada di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar Selasa siang. Api berhasil dipadamkan usai karyawan gedung menggunakan 8 unit alat pemadam api ringan untuk memadamkan kobaran api di kabel yang semraut tersebut. Tumpukan kabel optik dan listrik terbakar di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah karyawan gedung dan petugas keamanan langsung memadamkan kobaran api yang membakar kabel tersebut menggunakan alat pemadaman api ringan. Sementara itu, petugas PLN yang tiba di lokasi langsung mematikan aliran listrik guna tidak membahayakan. Petugas pemadam sektor Cilandak mengatakan api berhasil dijinakan usai pengelola gedung menghabiskan 8 unit APAR untuk memadamkan api. Siang, kemudian ada percikan api di atas, langsung inisiatif memadamkan dengan tabung APAR. Alhamdulillah kita sampai lokasi sudah padam dan PLN sudah tiba dan cepat sekali. Alhamdulillah. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya gesekan antara kabel yang semrawut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Rangkaian kabel semraut di ibu kota tak hanya membuat pemandangan menjadi tak sedap, tetapi juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Selain rentan terjadinya korsleting listrik hingga kebakaran, kondisi tersebut juga sangat membahayakan para pengendara.
Beginilah kondisi rangkaian kabel udara yang ada di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Kabel-kabel berukuran besar ini saling bertumpuk hingga terlihat semakin semrawut. Ditambah lagi, banyaknya kabel yang sudah tak lagi kencang hingga menjuntai. Keberadaan kabel semrawut juga sangat dicemaskan masyarakat karena rentan korslet dan terbakar. Tak hanya itu saja, kondisi semrawutnya kabel juga dapat membahayakan para pengendara terutama roda 2. Sejumlah pengemudi ojol mengaku khawatir dengan kondisi tersebut, terlebih saat melintas di malam hari. Harus dibenahin kabel-kabel yang begitu karena membahayakan pengendara yang lain, bukan termasuk saya sebagai ojol. Nah begitu Pak, tanggapan saya sih, kalau bisa dibenahin lah. Banyak kabel-kabel yang pada semrawut begini, pada ke jalan gitu. Kita jalan, kabelnya tuh pas kita di depan mata gitu. Kalau kita nggak ngelihat, kita kan bisa jatuh, kita menjengkang kita dari motor. Apalagi kalau ke dalam keadaan kecepatan tinggi. Apalagi kalau malam. Apalagi kalau ada aliran listriknya, ya udah ngeri lah. Para pengendara berharap agar kabel semrawut segera dibereskan supaya tidak membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral di media sosial, kabel semrawut terjuntai di sepanjang Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Seorang pengendara ojek online tewas usai mendapatkan perawatan medis. Seorang pengendara motor ojek online terjatuh hingga tergeletak di jalan akibat tersangkut salah satu rangkaian kabel semrawut yang menjuntai ke jalan. Salah satu pengendara ojek online yang kerap melintas di kawasan ini mengaku sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Pasalnya, kabel semrawut dan terjuntai ke jalan sangat membahayakan para pengendara. Sebelumnya, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Sultan Rifat Al-Fatih menjadi korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Januari 2023 lalu. 6 bulan pasca masa kritis, Sultan kini tak bisa berbicara dan makan secara normal karena saluran makan dan pernafasan yang terputus. Untuk makan minum, Sultan menggunakan selang medis, sementara untuk berkomunikasi, ia menggunakan notes ponsel dan isyarat sederhana. Ayah korban masih berusaha meminta pertanggungjawaban secara kekeluargaan, salah satunya dengan mendatangi Polres Jakarta Selatan agar nantinya bisa dimediasikan dengan pemilik kabel sebelum membuat laporan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Dan bersiaplah pada Kamis 31 Agustus, News Group terbesar akan hadir. Saya Davi Pratama pamit undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.